Bab 241. Ketidaktahuan. Ada pepatah yang mengatakan, ketika seorang pria tidak bernafsu, jawabannya adalah ketika dia tergantung di dinding. Hanya karena berbagai alasan, El Shalin diabaikan oleh tokoh-tokoh terkemuka di bidang pengobatan Tiongkok di negara Long. Jadi ketika Agus Yu memperkenalkan kepada mereka bahwa Nona Lin adalah gurunya, Goldie Ruan dan yang lainnya terkejut sesaat. Segera Goldie Ruan mengerutkan kening dan berkata, "Tetua Yu, sekarang bukan waktunya untuk bercanda." "Ketua, aku benar-benar tidak bercanda denganmu. Nona Lin benar-benar jenius akupuntur yang langka," kata Agus Yu sambil tersenyum masam. Di sini dia tidak mengatakan bahwa El Shalin adalah gurunya, tapi artinya kurang lebih sama. Tingkat akupuntur El Shalin. Jika orang-orang ini melihatnya, rahang mereka pasti akan jatuh. Semua orang menatap El Shalin dengan curiga lagi. El Shalin mengangguk dan berkata, "Para senior, aku cukup beruntung untuk mempelajari beberapa set teknik akupuntur yang langka. Jadi aku mungkin memiliki keuntungan tertentu dalam akupuntur." El Shalin relatif sederhana. Tetapi ketika Goldie Ruan dan yang lainnya melihatnya mengangguk sebagai pengakuan, alis mereka berkerut lebih dalam. Berapa set teknik akupuntur Kimen? Banyak teknik akupuntur Kimen adalah rahasia yang belum diturunkan dalam keluarga pengobatan tradisional Tiongkok yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Paling banyak hanya ada 1 atau 2 set teknik akupuntur Kimen. Dan banyak lagi dari mereka bahkan telah hilang. Tetapi gadis muda ini sebenarnya berkata bahwa dia telah mempelajari beberapa set teknik akupuntur Kimen. Sulit untuk tidak curiga. Ekspresi Goldie Ruan tiba-tiba menjadi sedikit tidak senang. Mereka datang jauh-jauh dari asosiasi pengobatan tradisional, berharap untuk merekrut seorang ahli medis yang tertutup. Tetapi pemandangan di depan mereka benar-benar di luar dugaan mereka. Jika ada olong, itu hanya membuang-buang waktu dan tenaga. Terutama Saoli Sao. Wajahnya adalah yang paling jelek di masa lalu. Istilah jenius akupuntur dibuat khusus untuknya. Meskipun sesuatu kemudian memengaruhi reputasinya sebagai seorang jenius, namun tidak dapat disangkal bahwa ia sangat berbakat dalam akupuntur dan moksibusi. Tapi tadi Agus Yu mengatakan bahwa gadis muda bermarga Lin ini adalah seorang jenius akupuntur. Dan dia menambahkan kata-kata tak tertandingi dan langka. Bukankah ini mengatakan bahwa gadis Lin ini lebih kuat dari Saoli Sao? Tentu saja Saoli Sao tidak yakin. Jadi dia bertanya dengan suara yang dalam, "Nona Lin, apakah kamu berani bertanya berapa umurmu tahun ini?" 25. El Shalin menjawab dengan jujur. 25. Hehe. Saoli Sao tidak banyak bicara. Hanya menggelengkan kepalanya sambil mencibir. Tapi kata, "Hehe," sudah menunjukkan sikapnya. Tidak masuk akal berani memanggil dokter ajaib dengan sia-sia pada usia 25 tahun. El Shalin tertegun sejenak, dan dia merasakan penghinaan yang kuat dari ahli akupuntur ini. Tidak bisa menahan perasaan kecewa. Ternyata idola di masa mahasiswa tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan jika ingin menanyai, harus membiarkan menunjukkan tingkat akupuntur dan moksibusi terlebih dahulu. Bukan. Ini adalah cibiran. Dan itu benar-benar menghina nama ahli akupuntur dan moksibusi. El Shalin merasa lebih tertekan. Awalnya, dia sangat senang berkomunikasi dengan para senior ini. Tetapi sekarang, dia hanya ingin mengakhiri percakapan ini dengan cepat. Melihat pemandangan ini, Agus Yu sangat ingin bergegas dan menamparkan Saoli Sao. Mengapa tidak bisa menjadi dokter ajaib pada usia 25 tahun? Gurunya masih berusia awal 20-an. Dan dia sudah memiliki keterampilan medis yang luar biasa.
Apakah ia begitu malu hingga ingin melompat dari gedung? Meskipun Agus Yu marah, dia menahan diri. Dia sedang menunggu reaksi Louis Lu. Nyatanya, Louis Lu tidak bereaksi sama sekali. Ini semua yang dia harapkan. Bahkan dia sendiri beberapa kali ditanyai dan dicemooh saat merawat orang. Pada analisa terakhir, dia masih muda. Seorang dokter muda yang jenius. Belum lagi orang-orang ini tidak mempercayainya. Bahkan Louis Lu, jika dia tidak memiliki pengalaman aneh di tahun-tahun ini, memintanya untuk menempatkan dirinya di tempat lain akan terasa seperti sebuah fantasi. Jika kakak kedua ingin dikenali oleh orang-orang ini, dia hanya perlu menunjukkan teknik akupuntur Kimen. Tepat pada saat ini, Goldie Ruan berkata, "Nona Lin, bukan karena kami menargetkanmu, tetapi pada usiamu. Sulit untuk meyakinkan kami bahwa kamu telah menguasai beberapa rangkaian teknik akupuntur yang aneh. Mengapa kamu tidak menunjukkan kepada kami?" Louis Lu juga berpikir begitu. Kakak kedua menunjukkan tangannya dan menamparkan wajah barang antik tua ini. Tapi siapa tahu, El Shalin memiliki wajah dingin. Menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf. Keterampilan medisku digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Bukan untuk tampil. Dan bukan untuk mendapatkan persetujuan kalian. Kalian setuju atau tidak, bagiku, itu tidak masalah sama sekali." Jawaban ini mengejutkan Louis Lu. Tetapi dia dengan cepat memahami pikiran El Shalin. Pasti sikap Saoli Sao barusan yang membuat saudari kedua berkecil hati. Dan dia juga memutus pikirannya untuk berkomunikasi dengan barang antik tua ini. Apalagi bergabung dengan asosiasi pengobatan tradisional negara Long. Siapapun itu akan merasa sangat risih diperlakukan begitu dingin oleh idola masa muridnya. Padahal, saat dihadapkan pada situasi ini, umumnya ada dua cara untuk merespons. Salah satunya adalah menggunakan teknik akupunturnya di tempat dan menamparkan wajah orang-orang ini dengan keras. Orang-orang seperti ini umumnya memiliki kepribadian yang kuat. Seperti Louis Lu, dia tidak tahan dengan wajah orang-orang ini. Dia harus melompat ke atas tempat dan menamparkan mereka kembali. Namun, El Shalin memiliki kepribadian yang lembut. Tidak menyukai ketenaran dan kekayaan. Juga tidak kompetitif. Alasan mengapa dia mengambil gelar Dokter Ajaib Kota Jiang adalah karena ide untuk bertukar pengalaman dengan para senior ini. Jika senior tua ini memiliki sikap yang lebih baik, El Shalin akan dengan senang hati menunjukkan kepada mereka teknik akupunturnya. Tetapi Saoli Sao ini, yang secara langsung muncul dengan kata "hehe", segera merusak suasana hati El Shalin. Dalam hal ini, tidak perlu komunikasi. Selain itu, El Shalin tidak ingin memiliki ikatan yang tidak perlu dengan asosiasi pengobatan tradisional negara Long. Jadi dia hanya meminta mereka untuk bolak-balik dari manapun mereka datang sebelumnya. Pada saat ini, Saoli Sao berkata lagi, "Ketua, menurutku kunjungan kita ke kota Jiang kali ini hanya membuang-buang waktu. Aku pikir lebih baik pulang lebih awal. Masih ada beberapa pasien yang menungguku untuk akupuntur. Ketidaktahuan. Jika kamu tidak berbicara, kamu akan mati." Agus Yu akhirnya tidak tahan lagi dan mengutuk dengan janggut yang bergetar. Bersambung.